Pengertian ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. 1. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 2. Mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa. 3. Tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terdapat 4 kebijakan pokok terkait dengan perlindungan tenaga kerja dan perkuasaan kesempatan kerja, antara lain: 1. Upah minimum. 2. PHK dan pembayaran uang pasongan. 3. Hubungan kerja. 4. Waktu kerja. Kelompokkan atau penggolongan tenaga kerja terbagi 3: kualifikasi, kemampuan, dan skill. Kelompokkan atau penggolongan tenaga kerja juga menurut sifatnya: ada tenaga kerja rohani, B. tenaga kerja jasmani. Menurut kemampuannya: A. tenaga kerja terdidik, B. tenaga kerja terlatih, C. tenaga kerja tak terdidik. Menurut hubungan dengan produk: A. tenaga kerja langsung, B. tenaga kerja tidak langsung. Menurut jenis pekerjaannya: A. tenaga kerja pabrik, B. tenaga kerja lapangan, C. tenaga kerja kantor. Kelompok-kelompoknya akan dibahas sebagai berikut. Tenaga kerja terdidik atau skilled labor adalah tenaga yang harus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum memasuki tenaga kerja. Contohnya: guru, dosen, akuntan, pengacara atau arkeolog, polisi, ilmuwan, dan dokter. Kedua, tenaga kerja terlatih atau trained labor adalah tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman terdahulu sebelum melakukan suatu pekerjaan. Contohnya: sopir, masinis, montir, tukang las, juru masak, dan tukang ledeng. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih atau unskilled and untrained labor adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pelatihan ataupun pelatihan secara khusus dalam melakukan pekerjaan. Contohnya: kuli panggul, kuli bangunan, buruh tani, dan buruh pabrik. Bukan tenaga kerja adalah orang yang belum masuk usia kerja atau seseorang yang sudah memasuki usia kerja tapi tidak bekerja karena alasan tertentu. Contohnya: pelajar, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan sudah diamanatkan dalam Konstitusi Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, yang pada penyelenggaraannya didasarkan atas dasar keterpaduan melalui koordinasi fungsional sektoral pusat dan daerah. A. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. B. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. C. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. D. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Unsur-unsur perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, penduduk dan tenaga kerja. Kedua, kesempatan kerja. 3. Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja. 4. Produktivitas tenaga kerja. 5. Hubungan industrial. 6. Kondisi lingkungan kerja. 7. Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja. 8. Jaminan sosial tenaga kerja. Kesempatan kerja merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk orang-orang yang sedang mencari kerja, atau dapat juga dikatakan ketersediaan lapangan kerja untuk yang memerlukan pekerja. Jenis kesempatan kerja dibagi dua: kesempatan kerja permanen dan kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja permanen adalah orang yang bekerja secara terus-menerus sampai pensiun atau sampai tidak lagi mampu bekerja. Contohnya PNS, Polri, TNI, dan lain-lain. Kesempatan kerja temporer adalah orang yang bekerja dalam waktu singkat lalu menganggur dan mencari pekerjaan baru lagi.
contohnya pegawai swasta dan pegawai pabrik. Perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dan tujuan terbagi 3. Yang pertama adalah untuk melakukan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dapat dijadikan acuan dalam kebijakan. Tujuan ini terbagi 2, yaitu perencanaan pekerja makro, yang kedua perencanaan pekerja mikro. Perencanaan pekerja makro menggunakan tenaga kerja secara optimal dan produktif. Kalau perencanaan pekerja mikro sebatas lingkup instansinya, baik itu pemerintah maupun swasta. Perencanaan tenaga kerja yang kedua tujuannya yaitu strategi. Yang ketiga, program pembangunan ketenagakerjaan lainnya. Masalah ketenagakerjaan. Yang pertama, rendahnya produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, tingkat pendidikannya minim. Yang ketiga, jumlah kesempatan kerja yang rendah. Yang keempat, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. 5. Pengangguran. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi yang rendah.